Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang mulia ini, dan secara khusus yang memberikan kepada kita nikmat istiqamah di dalam menjalankan ibadah demi ibadah, ketaatan demi ketaatan kepadanya Jalla wa Ala. Dan kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat ini kebaikan apapun yang kita lakukan menjadi sebuah amal saleh yang nantinya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun seberat biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Kedua kalinya, salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah maklum bagi kita bahwasannya pada malam ini yang sebenarnya yang mengisi adalah Ustadzuna Abu Jibrin hafizahullah ta'ala, akan tetapi berhubung beliau berhalangan hadir dan memiliki uzur syar'i, maka di sini kami menggantikan untuk mengisi kekosongan di waktu yang insyaallah taala kita harapkan mendapatkan tambahan ilmu syar'i. Pada kesempatan malam yang baik ini kita akan belajar bersama kaidah-kaidah ilmiah yang telah dituliskan oleh para ulama kita di dalam mengenal bid'ah. Perlu kita ketahui bahwa ulama Islam, ahlu sunnah wal jamaah, mereka sepakat bahwasannya bid'ah adalah perkara yang dilarang dalam agama. Bid'ah perkara yang ditentang keras oleh agama kita, karena banyak sekali dalil-dalil dari ayat maupun hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang menunjukkan akan keharaman bid'ah. Dan tidaklah umat Islam tatkala Nabi mengatakan akan terpecah belah menjadi 73 golongan, hanya satu yang dijamin surga. Dari 73 tersebut, maka tidak ada perkara yang ada di 72 golongan kecuali sedikit banyak mereka melakukan bid'ah dalam agama. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Pertama. Dan yang kedua, Allah mengatakan lasta minhum fi syai'. Kemudian hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang berbunyi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis yang kedua,
Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Maka ini semuanya menunjukkan kepada kita akan keharaman bid'ah, akan pertentangan keras Islam terhadap bid'ah. Mengapa demikian? Karena tidaklah bid'ah muncul dalam agama kecuali pasti akan merusak agama. Agama akan lebih baik dan selalu di atas kebaikan tatkala kaum muslimin mencukupkan diri dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tatkala mereka menambah-nambahkan dalam urusan agama dengan perkara yang baru, maka ini akan merubah bangunan Islam, akan merubah warna Islam dan syariat Islam. Bid'ah adalah bentuk apapun mudaddah li maqasid syara', bertentangan keras dengan maqasid syariah. Di antara maqasid syariah adalah ad-din, artinya menjaga agama. Sedangkan bid'ah bukan menjaga agama, akan tapi merusak agama dari dalam. Ketika kita ingin berbicara masalah kaidah-kaidah ilmiah di dalam mengenal bid'ah, maka perlu kita ketahui makna bid'ah dari sisi bahasa dan juga dari sisi istilah agama. Dikatakan bid'ah dari sisi bahasa tatkala ada sesuatu yang baru yang belum pernah terjadi di waktu yang lalu. HP kita Android dari sisi bahasa dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena ini merupakan penemuan baru yang belum ada di era sebelumnya. Makanya di dalam mu'jam bahasa Arab, baik itu lisanul Arab, Mukhtarus Sihah, dan mu'jam lughah Arabiyah yang lainnya, dikatakan al-bid'atu fil lughati asy-syai'ul mukhtara', sesuatu yang dicipta, sesuatu yang baru yang muncul diada-adakan, min ghairi mithalin sabiq, yang belum ada pendahulunya, yang belum ada contohnya. Dan kebanyakan istilah bid'ah dari sisi bahasa itu semuanya tertuju kepada urusan dunia. Masuk ke dalamnya kendaraan, roda 2, roda 3, roda 4, atau mungkin nanti ada roda 5, atau mungkin sudah ada, atau tanpa roda. Bisa jadi perkara-perkara dunia yang bermunculan dan terus berkembang ini bisa dikatakan bid'ah dari sisi apa? Bahasa. Adapun pengertian bid'ah dari sisi agama, apa itu? Ulama mengatakan, ma uhditsa fid din min ghairi dalil. Ma uhditsa fid din min ghairi dalil. Ma uhditsa, perkara-perkara yang dibuat-buat, diada-adakan, dicipta, fiddin, dalam urusan agama, bukan dunia. Ya, karena kita sudah masuk dalam ranah pengertian secara agama. Fiddin, dalam urusan agama, min ghairi dalil, tanpa didasarkan di atas dalil. Dalil yang dimaksud di sini adalah dalil syar'i, dan dalil syar'i adalah Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi, hadis Nabi yang sahih, ijma' para sahabat. Perkara baru yang dibuat, dinisbatkan kepada agama tanpa dalil, maka itulah perkara bid'ah. Agama Islam
memunculkan sebuah istilah yang mencakup seluruh jenis perkara-perkara jika statusnya itu baru tidak dicontohkan oleh Nabi dan itu berbau agama, dinisbatkan kepada agama yang tidak memiliki dalil sama sekali, maka agama kita mengatakan ini adalah bid'ah. Seperti salah satu ibadah yang kita lakukan setiap harinya 5 kali apa? Salat. Dari sisi bahasa salat adalah doa. Dari sisi bahasa salat adalah doa. Kemudian agama kita memunculkan istilah ini dan dimaksudkan dengan perbuatan yang khusus. Yaitu apa? Sebuah perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pada waktu tertentu dan tata cara tertentu. Itulah salat. Sehingga tatkala muncul istilah salat, maka yang difahami adalah makna syar'i, bukan makna bahasa. Sama halnya dengan istilah bid'ah. Islam memunculkan kata ini, ya, untuk memberikan label setiap perkara baru yang berkeliaran di mana-mana di atas namakan agama namun tanpa dalil. Dan penyebutan ini adalah penyebutan syar'i. Dan tidaklah ada penyebutan kata bid'ah di kitab-kitab para ulama kecuali itu semua dimaksudkan makna syar'i, bukan makna lughawi, bukan makna bahasa. Ma uhditha fid din min ghairi dalil. Perkara yang dibuat-buat, yang diada-adakan dalam urusan agama tanpa ada dalil. Dari sini kita memahami ada 3 pengikat pada definisi bid'ah secara syar'i. Yang pertama adalah perkara baru, artinya yang dibuat, yang diada-adakan. Ketika disebut perkara baru berarti perkara ini belum dicontohkan oleh Nabi, belum diamalkan oleh Nabi. Demikian pula para sahabatnya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya amal itu baik, niscaya mereka pendahulu kita dari kalangan para sahabat sudah melakukan, sudah mengamalkan. Pengikat yang kedua adalah fiddin, menyangkut urusan agama. Artinya lingkup bid'ah ini hanya pada ranah agama, bukan yang lain. Ketika ada sebuah amal tertentu dan ini dinisbatkan kepada agama, maka kita tahu ini adalah bid'ah. Contoh, kita mengajak, ayo semuanya setiap selesai sholat isya kita sholat sunnah rawatib ba'diyah dengan berjamaah. Mengerjakan sholat rawatib dengan berjamaah. Pertama, ini adalah perkara baru, tidak dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, ini menyangkut urusan agama. Karena menyangkut apa? Ibadah. Apalagi salat. Ya. Maka dengan 2 pengikat ini sudah bisa dikatakan perkara tersebut adalah bid'ah. Ditambah lagi pengikat yang ketiga. Apa itu tadi? Min ghairi dalil. Tanpa ada dalilnya. Ketika kita bertanya, apakah hal ini, yakni salat berjamaah ketika melaksanakan salat sunnah rawatib, ada dalilnya? Jawabnya tidak ada. Karena Nabi memerintahkan dalam menjalankan salat sunnah adalah sendiri-sendiri, bukan dengan berjamaah. Ketika 3 pengikat ini terwujud dalam perkara tersebut, maka itulah apa? Bid'ah dalam agama. Kemudian
ketika kita mengetahui definisi bid'ah secara syar'i, maka patut untuk kita ketahui hukum bid'ah itu sendiri. Artinya kita menilai dari sisi apakah bid'ah itu menyesatkan atau tidak. Baik. Sebelumnya perlu kita ketahui, ketika kita melihat beberapa dalil yang kita sebutkan di muka tadi, yang diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selainnya. Fatafarraqa bikum an sabilihi, ya, sehingga kalian akan terpecah belah, ya, dari jalan yang lurus tersebut. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengikuti as-subul, jalan-jalan, ya, selain jalan Allah yang lurus. Nabi mengabarkan dalam suatu hari di muka para sahabatnya, sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menggaris satu garis lurus. Setelah itu beliau menggaris banyak garis di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan ketika itu Nabi membacakan ayat yang mulia, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan yang jumlahnya banyak sekali ini, yang semuanya memunculkan perkara baru dalam agama, ya, maka dari sini kita mengetahui akan keharaman seluruh jalan tersebut yang kebanyakan berisi bid'ah. Kenapa? Karena tidaklah larangan yang ada dalam ayat maupun hadis Nabi kecuali menunjukkan akan keharaman. Keharaman perbuatan yang dilarang, keharaman untuk melakukannya, keharaman untuk mengikutinya. Ketika Allah katakan fala tattabi'u wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan itu, berarti janganlah kalian melalui jalan itu di dalam beragama kepada Allah. Sehingga dari sini diambil faedah akan keharaman bid'ah dalam agama. Demikian pula sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kita, itu agama ini, yang tidak ada contoh sebelumnya, fahuwa raddun, maka perbuatan itu hukumnya tertolak. Hadis ini pertama memberikan kepada kita dalil akan 3 pengikat yang kita sebutkan di atas. Yang pertama tadi apa? Al-ihdats, membuat perkara. Nabi mengatakan apa? Man ahdatsa, barang siapa membuat perkara baru. Pengikat yang kedua adalah fiddin, dan itu disebutkan fi amrina hadza, pada agama kami, urusan kami ini, ya. Malaysa minhu, Nabi tekankan yang tidak ada contohnya sama sekali. Dan ini menjadi dalil pengikat yang ketiga, yaitu apa? Min ghairi dalil, tanpa ada dalilnya. Yang kedua, ya, dalam hadis ini
tatkala Nabi mengatakan raddun, maka amalan itu tertolak, ini merupakan ancaman. Ancaman bagi siapa? Bagi orang yang mengada-ngada perbuatan baru dalam agama. Dan ancaman ini kata para ulama menunjukkan akan keharaman bid'ah itu sendiri. Kalau seandainya tidak haram, tidak mungkin Nabi mengatakan fahuwa raddun. Tatkala bid'ah itu hukumnya haram, maka Nabi mengatakan fahuwa raddun, maka itu tertolak. Demikian pula dikuatkan dengan riwayat yang lain, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Ketika kita sepakat bahwasanya bid'ah ini adalah perkara yang diharamkan oleh agama berdasarkan larangan Allah, wala tattabi'us subul. Demikian pula hadis Nabi, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, atau man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, maka tidak mungkin perkara yang Allah haramkan membawa kepada hidayah. Adakah perkara yang Allah haramkan mengantarkan seorang dapat hidayah? Tidak. Dari sini jelas bagi kita bahwasannya bid'ah itu adalah sesat. Apalagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah riwayat yang mana di situ sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah menceritakan bagaimana Nabi tatkala itu memberikan sebuah nasihat kepada para sahabatnya. Ya, sampai-sampai para sahabat pada menangis gemetar hatinya. Maka mereka meminta sebuah nasihat perpisahan. Ya. Kenapa? Karena seolah-olah nasihat ini adalah nasihat orang yang hendak meninggalkan mereka. Dan ini adalah merupakan nasihat Nabi di akhir-akhir hayatnya. Di antara nasihat itu, ya, pada poin yang terakhir di sabda Nabi, Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan berhati-hatilah kalian. Nabi berbicara kepada para sahabatnya. Berarti juga berbicara kepada seluruh umat Islam sampai akhir zaman. Hati-hatilah oleh kalian. Dari apa? Muhdatsatil umur. Perkara-perkara yang baru yang dibuat-buat. Maksudnya dalam hal apa? Dalam hal agama, bukan dunia. Dalam urusan dunia Nabi menyerahkan pada mereka para sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian. Namun Nabi di sini mewanti-wanti mereka untuk berhati-hati dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Kenapa? Nabi mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara baru dalam agama, Nabi memunculkan istilah syar'i dengan penyebutan apa? Bid'ah. Yang bisa mencakup berbagai macam jenis dan ragamnya perbuatan baru itu. Baik dalam masalah akidah, ataukah dalam masalah ibadah, atau yang lainnya. Qadariyah memunculkan pemikiran baru. Jabariyah memunculkan akidah baru. Jahmiyah demikian, Asy'ariyah juga. Yang semuanya tidak keluar dari 72 golongan yang terancam masuk neraka. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi. Karena sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Kemudian Nabi mengatakan, wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu hukumnya sesat. Kalau kita memahami bahasa Arab, kita akan mengetahui bahwa lafaz ini adalah lafaz am.
lafaz umum yang menunjukkan keuniversalan hukum, ya, kesesatan pada seluruh macam bid'ah yang ada. Hal itu dibuktikan pertama dengan kata kul, lafzun min alfazil umum. Kata kullun, ya, ini merupakan salah satu lafaz dari lafaz-lafaz yang menunjukkan makna umum dan mutlak. Kull bid'atin, ya, bid'atin di sini pertama Nabi mengungkapkan dalam bentuk nakirah, bukan al-bid'ati, tapi bid'atin. Apa faedahnya? Faedahnya adalah datangnya kata bid'at dalam bentuk nakirah ini juga menunjukkan keumuman dan kemutlakan dari makna bid'ah itu sendiri. Dan yang kedua adalah tarkibul idhafah antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Kullu bid'atin, lafaz umum ketemu dengan lafaz nakirah terangkat dalam satu tarkibul idhafah, maka ini semuanya menunjukkan serta menguatkan keumuman makna dari seluruh macam bid'ah yang ada. Apa hukumnya? Satu, apa kata Nabi? Dhalalah, sesat. Dan tidak ada lafaz umum yang banyak disebut di dalam nas-nas syar'i kecuali ini semuanya menunjukkan kepada keumuman makna. Pertama, dan yang kedua, kemutlakan hakikat dari bid'ah itu sendiri. Bisa diikuti ya? Baik. Kemudian para ulama juga membagi bid'ah berbagai macam, ditinjau dari banyak sisi. Namun di sini kita akan sampaikan pembagian bid'ah dengan tinjauan satu sisi. Ketika kita mengetahui keharaman bid'ah, kesesatan bid'ah tanpa terkecuali, maka bentuk bid'ah ini ada dua macam. Pertama, bid'ah hakikiyah, dan yang kedua adalah bid'ah idhafiyah. Pertama apa? Bid'ah hakikiyah. Apa itu bid'ah hakikiyah? Bid'ah hakikiyah adalah perkara baru yang dimunculkan di atas namakan agama yang tidak memiliki satupun dalil. Ya. Contoh, akidah qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini merupakan perkara baru. Kenapa? Karena tidak pernah ada di zaman Nabi dan juga para sahabat. Tidak pernah di kalangan para sahabat memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan qadariyah. Dan yang kedua, keyakinan ini, pemahaman mereka tidak didasari dengan dalil yang syar'i. Dalil syar'i, dikatakan syar'i, pertama jika dalil itu diambil dari Quran dan hadis Nabi yang sahih. Yang kedua, jika dalil itu betul-betul sharih, secara jelas, ya, menerangkan hukum permasalahan tertentu. Dan yang ketiga, tatkala difahami dengan pemahaman yang benar. Kalau hanya sebatas berdalil ayat-ayat, Khawarij berdalil dengan ayat inil hukmu illa lillah. Namun apakah kita katakan ini dalil syar'i? Tidak. Karena belum terwujud apa?
kedua, dan yang ketiga. Cara memahami dalil. Istinbatul ahkamnya mereka salah kaprah. Ya. Kemudian menempatkan ayat ini bukan pada tempatnya. Kita kembali. Jadi itu apa? Bid'ah hakikiyah. Dan parameter dari bid'ah hakikiyah pertama adalah perkara yang dicipta ini, ya, semuanya tidak ada contohnya sama sekali. Dan yang kedua, tidak memiliki dalil syar'i yang mendasarinya. Itu bid'ah hakikiyah. Contoh dalam masalah ibadah, sebagaimana ini tradisi orang jahiliyah ketika berhaji, tawaf dalam kondisi apa? Telanjang. Ya. Maka ini semuanya termasuk perkara bid'ah. Kemudian yang kedua, al-bid'ah al-idhafiyah. Apa itu? Maka al-ihdatsu fiha min jihati sifatiha wa kaifiyatiha ma'a kauniha masyru'atan min jihati asliha. Bid'ah idhafiyah adalah perkara baru yang dimunculkan, dinisbatkan kepada agama, yang sifat dan tata caranya itu berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ditambah lagi, ya, satu sisi memiliki dalil secara umum. Contohnya yang kita singgung tadi, kita sholat sunnah ba'diyah isya berjamaah. Satu sisi ada dalilnya disunnahkan sholat ba'diyah isya. Ada dalilnya tidak? Ada. Akan tetapi dari sisi kaifiyah, caranya, apakah dicontohkan oleh Nabi? Tidak. Maka inilah bid'ah idhafiyah. Sebuah ibadah yang menyelisihi cara dan sifat yang diajarkan oleh Nabi, ya, walaupun memiliki landasan secara umum, maka itu pun termasuk bid'ah. Tepatnya idhafiyah. Satu sisi memang ada dasarnya, iya. Akan tapi dari sisi pelaksanaan, cara dan bentuknya berbeda. Misal, sudah masuk waktu azan. Sebelum azan kita baca ayat kursi semua jamaah. Misal, pertama dari sisi dalil secara umum kita disunahkan untuk baca ayat kursi, ya. Betul tidak? Betul. Khususnya ketika zikir pagi dan petang. Akan tetapi dari sisi penerapannya, sifat dan tata caranya, apakah ada contoh dari Nabi atau ini baru? Baru. Maka kita katakan ini adalah bid'ah. Tepatnya idhafiyah. Jelas ya? Dan parameternya bid'ah idhafiyah yang pertama adalah perkara baru itu, ya, munculnya pada sifat dan tata cara. Walaupun dari sisi yang lain dia memiliki dalil secara umum, ya. Oleh karena itu kita bisa memaklumi bagi orang-orang awam yang tidak tahu, loh ini kan ada dalilnya kok dilarang. Kita ini baca la ilaha illallah, tahlil masa dilarang?
Kita tidak melarang itu semuanya. Itu disunnahkan oleh Nabi, bahkan diperintahkan. Akan tapi dari sisi pelaksanaan tata cara dan sifatnya itu yang menyelisih sunnah, dan itulah bid'ah idhafiyah. Kita azan dulu. Nggih, monggo Pak Mus. Baik, kita lanjutkan. Jadi bid'ah, apakah itu bid'ah hakikiyah ataukah idhafiyah? Maka ini semuanya dihukumi sama, yaitu menyesatkan. Kemudian sekarang kita masuk pada kaidah dalam mengenal bid'ah. Dalam buku Mi'yarul Bid'ah, ya, yang kita sarikan materi dari kitab ini, dan ini buku yang sangat bagus sekali untuk kita pelajari, karena dalam buku ini akan disebutkan oleh penulis yang memang dia spesialis usul fiqh atas manhaj salafus saleh, memberikan ta'silul ilmi yang begitu mendalam. Oleh karena itu, ikhwah sekalian yang punya kemampuan bahasa Arab, saya nasihatkan untuk membaca dan belajar kitab ini. Tidak tebal, ya, cuma segini, namun faedahnya sangat luar biasa. Dan tentunya belajar ini harus punya kunci, harus faham usul fikih dulu. Kalau tidak faham usul fikih, malah tidak bisa memahami kitab ini. Taib.
dalam buku ini disebutkan ada 23 kaidah untuk mengenal bid'ah. Namun kita akan ambil sebagian, ya. Sisanya antum bisa baca sendiri dan pelajari sendiri, gitu ya. Kalau bisa. Yang pertama, kullu ibadatin tustanadu ila haditsin maqdzubin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'ah. Setiap ibadah, dalam tanda kutip ya, walaupun ini hakikatnya bukan ibadah, tapi di atas namakan ibadah yang didasarkan pada hadis yang makdzub. Apa hadis makdzub ini? Hadis yang dusta. Bukan hadis di atas namakan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis palsu. Ya. Maka ibadah yang berdiri di atas dalil atau hadis yang palsu ini, maka itu adalah bid'ah. Kalau seandainya kita mendengar, bacalah surat misal Al-Maidah supaya mendapat rizki yang melimpah ruah. Karena di situ Allah sebutkan ma'idatan minas sama, anzil alaina ma'idatan minas sama, sebagaimana ucapan Bani Israel. Contoh saja. Ya. Ternyata hadis yang didasarkan dalam masalah ini merupakan hadis yang palsu, maka amalan itu apa? Termasuk bid'ah. Dan itu banyak kalau kita mau apa? Menguliti satu persatu dari setiap amalan yang dulu pernah kita lakukan. Setiap ibadah, ya, jika didasari dengan hadis yang palsu, makdzub 'ala nabi, fahuwa bid'ah. Maka dia apa? Bid'ah. Yang kedua, kullu ibadatin tustanadu illa ar-ra'yil mujarradi wal hawa fahiya bid'ah. Setiap ibadah, tetap dalam tanda kutip, yang didasarkan hanya pada pendapat akal atau hawa nafsu atau mungkin mimpi, ya, atau yang semisalnya, maka dia adalah bid'ah. Kita tahu ibadah harus berdasarkan dalil syar'i, bukan pendapat, bukan hawa nafsu, dan bukan wangsit ataupun mimpi. Oh, saya mimpi semalam. Mimpi apa? Saya disuruh sujud setiap Jumat Kliwon di sana. Maka kita katakan hadhi bid'ah. Kenapa? Dasarnya bukan dalil syar'i. Jelas ya? Oleh karena itu, Ahlussunnah wal Jamaah amat sangat memerangi khurafat dan takhayyulat, ya, yang ada di kebanyakan negeri kaum muslimin. Contoh yang lain, ya, ucapan di dalam berzikir, huwa. Kelamaan keburu mati. Ketika ditanya apa landasnya, apa dasarnya, tidak menyebutkan satu pun dalil syar'i. Akan Nabi apa? Pendapat. Kalau mengucapkan la ilaha illallah kepanjangan, keburu mati. Kalau ucapannya la ilaha, mati ya apa? Nah, kan? Begitu. Pendapat semata. Kita jawab, kalau itu baik pasti Nabi mengajarkan. Ya tidak? Namun Nabi mengajarkan apa? La ilaha illallah. Yang kedua, Allah menilai dari niat, bukan dari ucapan. Ucapannya tidak sampai, namun niatnya ingin mengesahkan Allah dalam kalimat itu, maka itu sama hukumnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga, langsung saya terjemahkan ya.
apabila Rasulullah mengerjakan sebuah ibadah di waktu tertentu, kemudian setelah itu Nabi meninggalkan ibadah tersebut dan tidak ada faktor yang menghalangi untuk mengerjakannya kembali, maka itu pun termasuk bid'ah. Contohnya disebutkan di sini, ya, seperti sholat 2 rakaat setelah sa'i Safa ke Marwah 7 kali. Pada waktu itu, sebagaimana kata para ulama, Nabi sempat sholat 2 rakaat setelah selesai sa'i itu. Namun setelah itu Nabi tinggalkan sampai akhir hayatnya, sampai beliau meninggal. Tidak pernah dikerjakan untuk yang kedua kali. Maka kata para ulama, perbuatan ini, ya, yang sekali dan yang pernah dikerjakan oleh Nabi, kemudian ditinggalkan oleh Nabi tanpa ada satupun penghalang untuk mengerjakannya kembali, maka ini termasuk perbuatan yang tinggal oleh Nabi, dan itu termasuk perkara bid'ah ketika dikerjakan. Kaidah yang keempat, setiap ibadah yang ditinggalkan atau tidak dikerjakan oleh salafus saleh, siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, dan juga para atba'u tabi'in, tidak dikerjakan atau ditinggalkan atau tidak dituliskan di kitab-kitab mereka, atau tidak pernah disinggung sama sekali di majelis-majelis ilmu mereka, dan tidak ada satupun penghalang untuk mereka jelaskan, maka perbuatan itu termasuk perbuatan bid'ah. Para sahabat, apakah dahulu mereka merayakan hijrahnya Nabi ke kota Madinah? Para tabi'in, atba'ut tabi'in tidak mengerjakan. Ya, demikian pula tidak dinukil ada di antara mereka yang mengerjakan di kitab-kitab para ulama. Maka perbuatan seperti ini termasuk perkara bid'ah. Ya. Perbuatan yang ditinggalkan oleh salafus saleh, tidak dikerjakan oleh mereka, tidak dibahas di asar-asar mereka, dinukil di asar mereka, tidak dibahas dalam majelis ilmu mereka sama sekali, maka ini semuanya termasuk perkara bid'ah. Demikian pula kalau seandainya ada sebagian kita yang merayakan perang Badar, perang Khandaq, tujuannya apa? Untuk mengenang jasanya para sahabat, maka kita katakan ini adalah bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah dikerjakan oleh salafus saleh. Kemudian kaidah yang kelima, setiap ibadah yang menyelisihi kaidah syariat dan juga maqasid syariat, maka dia adalah bid'ah. Di antara kaidah syariat dalam masalah ibadah adalah dibangun di atas dalil, dan dalilnya adalah dalil yang sahih, sharih, ya, sahih, sharih. Jika ada sebuah ibadah yang ternyata tidak didasari di atas dalil, maka itu bukan ibadah, tapi adalah bid'ah. Atau mungkin ibadah itu dia bertentangan dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah di antaranya seperti yang disinggung di muka adalah ad-din, menjaga agama. Yang kedua adalah
apa? Ad-dam, menjaga darah. Taib. Artinya apa? Melindungi umat Islam ya dari pertumpahan darah. Ketika ada perbuatan dalam tanda kutip yang diyakini sebagai ibadah, seperti orang mukul-mukul pedang ke punggungnya, ya, tahu ya? Hah. Entah pisau, entah parang, entah golok, atau yang lainnya dipukul-pukul di hari tertentu, ya, dan itu diyakini ibadah, maka ini hakikatnya bertentangan dengan maqasidus syariah yang menjaga darah. Orang kalau seperti ini, ya, dia akan mati lama kelamaan, darahnya akan apa? Habis. Bahaya. Oleh karena itu, ibadah ini disebut apa? Bid'ah. Karena bertentangan dengan apa? Maqasid syariah. Yang keenam, segala sesuatu yang berupa adat, tradisi, atau muamalah dipakai di dalam mendekatkan diri kepada Allah yang tidak dinilai, ditetapkan oleh syariat, maka itu adalah bid'ah. Adat kebiasaan atau tradisi kita atau masyarakat atau yang lainnya yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi tidak ditetapkan, tidak dilegalkan oleh syariat, maka itu adalah bid'ah. Contoh, apa contohnya? Orang dulu terkenal dengan berbagai macam tirakat, poso pati geni. Apa itu? Karo podo mas. Poso mute, ya. Apalagi macam-macam. Terus bisu, ya kan? Atau mungkin topo broto, kan begitu orang-orang Jawa dulu, Pak. Yang mereka itu masih mewarisi ajaran-ajaran agama Hindu. Ya. Setiap tradisi, ya, yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak dilegalkan oleh syar'i, oleh syariat, maka dia termasuk bid'ah. Mas, lapo mas? Ibadah. Telung dino, telung bengi, gak ngomong blas. Contoh, maka kita katakan hadhihi bid'ah. Ini adalah perkara baru dalam agama. Berikutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Segala perkara yang dilarang, yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah bid'ah. Kita ulang. Setiap perkara yang dilarang oleh agama dan dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah bid'ah. Contoh, ya, orang berzina. Kenapa berzina? Iya, karena ini adalah ibadah saya kepada Allah. Kenapa? Karena dengan ini saya menafkahi wanita itu dan menafkahi keluarganya. Contoh. Ada Ustaz, ada. Ya. Di Kediri itu banyak ragamnya. Ya. Banyak golongannya, banyak warnanya. Mau cari yang ini ada, yang itu ada, yang ini ada. Ya. Yang pernah ke Kediri akan tahu. Pondok-pondok besar yang merupakan apa? Corongnya setiap golongan di situ ada. Dari yang mulai warna abu-abu, warna kuning, warna hijau, warna biru, macamnya banyak. Nah itu diantaranya ada, ya. Dalilnya itu tadi, kasihan kalau kita tidak apa, membahagiakan dia,
tidak punya nafkah. Walayyazubillah. Zina diharamkan oleh Allah, dilarang, akan tapi diyakini sebagai bentuk ibadah. Maka hal seperti ini dikatakan apa? Bid'ah. Karena Nabi tidak mengajarkan. Demikian pula para sahabatnya. Ya. Kenapa mencuri? Saya mencuri kan bukan untuk saya, untuk orang-orang sana yang lagi miskin. Dianggap ibadah padahal itu bukan ibadah. Ya. Dari sini kita tahu di dalam seorang berdakwah harus di atas ilmu. Kemudian, kenapa sampai joget-joget? Goyang kanan, goyang kiri, goyang atas, goyang bawah. Ibadah, sampai muter-muter. Sampai geblak-geblak, sampai semaput barang. Ibadah. Ada sebagian seperti ini. Ya. Menggunakan tren ya, tarian, demikian pula musiknya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita tahu musik, demikian pula berjoget ria, ini termasuk perkara yang dilarang dalam agama. Yang kedelapan, setiap ibadah yang datang dengan sifat tertentu dalam syariat, ya, setiap ibadah yang datang dengan sifat tertentu dalam syariat, kemudian dirubah sifat dan tata caranya, maka ibadah itu menjadi bid'ah. Salat sunnah ba'diyah isya sendirian, itu sunnahnya, dan Nabi mengajarkan demikian. Tapi kalau kita merubah sifat dan tata caranya, ayo habis sholat isya berjamaah, sunnah berjamaah sekalian. Rakaat kurang banyak, tambah 4 rakaat sekalian. Maka kita katakan ini perkara bid'ah. Kenapa? Karena mengubah dari sifat dan tata cara yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang ke-9, setiap ibadah yang datang secara mutlak, ya, ibadah mutlaqah, ketika dikhususkan dan diikat dengan perkara-perkara tertentu, waktu, ataukah tempat, ataukah hitungan dan bilangan, maka itu adalah bid'ah. Kita katakan ibadah yang datang secara mutlak dengan dalil yang umum, yang kemudian kita khususkan dengan tata cara tertentu, dengan hitungan tertentu, waktu tertentu, demikian pula di zaman tertentu, maka dia termasuk bid'ah. Di sini disebutkan sebuah contoh, seperti mengkhususkan malam 27 Rajab dengan salat dan zikir. Ya. Adanya pengkhususan. Salat malam, ya, nasnya secara umum menunjukkan kepada kita sunnahnya salat malam di setiap malam, tidak terkhusus, kan begitu. Namun tatkala kita mengkhususkan hanya di malam 27 saja, ditambah dengan berbagai macam zikir dan wirid tertentu, maka ini masuk dalam ranah bid'ah. Sekali lagi, lau kana khairan lasabaquna ilai. Kalau seandainya itu baik, pasti sudah dikerjakan oleh
pendahulu kita. Yang ke-10, dan ini terakhir ya, nanti 13 berikutnya antum baca sendiri. Ya. Berlebih-lebih di dalam ibadah dengan menambahkan batasan yang sudah disyariatkan, maka ini hukumnya adalah bid'ah. Bersikap hulu, melampaui batas di dalam beribadah dengan menambahkan perkara-perkara yang keluar batasnya, ya, maka ini adalah perkara bid'ah. Contohnya adalah orang yang tidak mau menikah. Menikah mau nggak, Mas? Ustaz, saya mau menikah. Loh, kenapa? Biar fokus ibadah, Ustaz. Seperti kisah ini pernah di zaman Nabi. Ada 3 orang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi di rumah. Maka diceritakan kepada Aisyah, ya, Nabi itu malam itu ya tidur, namun beliau bangun tengah malam sholat tahajud. Nabi pun punya istri, bahkan istri Nabi berapa? Dan ini khusus untuk Nabi, antum tidak boleh ya. Maksimal antum 4, itu pun kalau mampu dan bisa adil. Kalau tidak mampu 1 aja, itu pun dah habis. Iya. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Nabi pun puasa dan juga berbuka. Ketika 3 orang ini mengamati, wajar kalau Nabi itu tidak terlalu semangat dalam ibadah, cuma ya biasa aja. Karena dia adalah Nabi Allah, dijamin oleh Allah, ya, diampuni dosanya, ditempatkan di surga. Kalau kita, siapa yang menjamin? Makanya mereka punya azam pertama, saya tidak mau menikah. Karena kalau menikah justru apa? Merusak kefokusan dalam ibadah, membujang terus. Yang kedua, saya akan melek malam, tidak bakal tidur semalam suntuk, ya, untuk ibadah terus. Dan yang ketiga, saya akan puasa sepanjang masa, ya, tidak akan pernah berbuka. Mati, ya mati, Mas. Maksudnya bukan itu, ya. Maka berbuka, ya kan? Nanti besoknya dia sahur dan puasa lagi, terus setiap hari begitu. Ketika Nabi mendengar, justru mereka apa? Dikatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapapun yang tidak suka dengan sunnahku, ya, tidak mau mengikuti sunnahku ini, bukan dari golonganku. Oleh karena itu kata para ulama apa? Setiap bentuk ghulu di dalam beribadah sampai melewati batas kadarnya ditetapkan oleh syariat, maka ini termasuk perkara bid'ah. Jadi yang mas-mas ini cepetan nikah, Mas. Ya, jangan sampai tidak menikah, khawatir nanti masuk dalam ranah bid'ah nanti antum. Ya sudah, sampai di sini ya. Semoga bisa dipahami bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.